Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan peran kita masing-masing sebagai pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Jamal, guru SMK Negeri 6 Kolaka. Saya Jumarni dari SMP Negeri 2 Wolo. Dan saya Nur Aida dari SDN 1 Lapapau. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan. Baik, Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam, Pak. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa ya. Dan pastinya tetap semangat. Selalu Ya, semangat. selalu semangat. Oh ya, Bu Nur, hari ini kan Ibu Nur akan berperan sebagai coach nih, ya, pada pelaksanaan proses coaching bersama dengan coachingnya nantinya. Nah, sebelum saya mulai, ya, di sini Bu Nur saya akan berperan sebagai pengamat atau observer tentunya, yang nantinya nih akan melihat langsung proses coaching yang Ibu Nur lakukan bersama dengan coachingnya nanti. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa rubrik penilaian Ibu Nur terkait dengan proses observasi nanti, yang tentunya tepatnya saya bahasakan nanti sebagai rambu-rambu lah untuk dipedomani dalam proses coaching nantinya. Nah, tentu saja beberapa dari proses percakapan coaching nanti akan menggunakan prinsip-prinsip coaching dan kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, juga kompetensi inti si coaching itu sendiri, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dan tidak kalah pentingnya lagi nih Bu Nur, ya mungkin sudah diketahui bahwa nanti percakapannya dengan alur tirta, ya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai nih Bu Nur, mohon izin Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita mulai proses coachingnya. Sebagai saya seorang pengamat atau observer, yang pertama, kira-kira nih Bu Nur, kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nantinya? Baik, Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu sebenarnya sih ada tiga Pak ya, kompetensi di dalam coaching ini, tetapi saya fokus di kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bu Nur nanti kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti saya tidak perlu lagi menanyakan bahwa yang menjadi skala prioritas atau nanti yang paling ingin dikembangkan berarti yang itu ya Bu Nur ya, tentang pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan iya, yang berbobot. membuat pertanyaan-pertanyaan bobot nantinya yang akan memaksimalkan potensi-potensi daripada si coach ini. Ya, nah kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu Nur, terkait dengan indikator pencapaian yang dalam proses coaching ini nantinya, tujuan pengembangan seperti apa nah ini yang kira-kira Ibu Nur akan kembangkan? Baik Pak, dengan tujuan serta pencapaian dari apa yang nanti saya ingin kembangkan, yaitu saya akan berusaha bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memberikan gambaran-gambaran kepada coach sehingga nantinya bisa mendapatkan solusi dengan apa
masalah yang dihadapinya. Betul ya Bu Nur, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentu saja kira-kira mungkin lebih dibahasakan untuk memancing nih. Ya, menggali memancing. potensi-potensi Ya betul, yang ada di supaya menggali potensi si coach ini Si supaya coach muncul ini. dengan sendirinya ya Bu Nur. Ya luar biasa sekali. Saya kira itu Bu Nur, ya hanya itu yang ingin saya tanyakan. Nanti saya sebagai pengamat akan mengamati langsung proses coaching yang Ibu Nur nanti akan lakukan, tentu saja berpedoman pada prinsip, terus kompetensi inti yang Ibu Nur akan kembangkan, dan tadinya tentunya dengan percakapan di alur Tirta Bu Nur. Iya, terima kasih Bu Nur. Baik, setelah ini Ibu Nur bisa langsung action ya. Sudah siap ya Bu Nur? Siap dong Pak. Sudah tentunya. siap dengan semangatnya yang penuh. Nah, saya kira itu. Silakan Bu Nur dimulai coachingnya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jumarni. Waalaikumsalam Bu Nuraida. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Kita diberikan semua kesehatan pada hari ini. Ibu kan tadi begini sempat menghubungi saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya tadi hubungi Ibu itu karena saya ingin cerita dan curhat sama Ibu. Saya tadi ingin cerita-cerita sama Ibu. Bagaimana, apakah Ibu bisa membantu saya ataukah bagaimana Bu? Oke, baik. Jadi Ibu Jum menghubungi saya itu karena ingin bercerita, ingin curhat-curhat lah begitu dengan saya. Baik, Ibu Jum, kebetulan untuk hari ini saya punya waktu karena tidak ada kegiatan juga di luar. Oke, baik, Ibu Jumarni, kira-kira apa yang diharapkan Ibu Jumarni nantinya? Ya, saya mengharapkan setelah berbincang-bincang ini, mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi dari apa yang saya dari solusi permasalahan saya. Jadi Bu Jumarni ingin bagaimana mendapatkan solusi ya Iya, dari betul apa sekali. yang Ibu alami atau masalah yang dihadapi oleh Ibu Jumarni. Baik, silahkan Ibu Jum, bisa kita berbicara santai saja ya Bu. Nggak usah kita saling curhat saja, bicara terbuka. Apa yang menjadi beban dari Ibu Jum, permasalahan itu bisa Ibu Jumarni bicarakan sama saya. Silahkan. Iya. Tadi Bu, saya mengajar di kelas. Kebetulan di kelas itu adalah anak perwalian juga saya ya, di Iya. kelas 8A. Tetapi sebelum saya mengajar, saya cek dulu daftar kehadirannya. Kenapa ya di jam saya ini anak ini tidak pernah hadir? Ya karena setiap saya mengajar itu bahasa Indonesia di kelas 8A itu 2 kali masuk dalam 1 minggu. Iya. Setelah saya cek kembali dari sekretarisnya, ya saya ambil absen kelasnya. Oh ternyata anak ini sudah 1 minggu tidak hadir. Saya kira ini anak tidak mau masuk pada saat jam bahasa Indonesia saya. Ya. Ternyata saya lihat di absennya bahwa sudah 1 minggu dia tidak hadir. Iya. Jadi siswanya Ibu ini memang malas, bisa dikatakan seperti malas ya, datang di sekolah. Ibu Jum, memang si anaknya ini sering seperti itu atau pada saat minggu itu atau sebelumnya memang di kelas-kelas sebelumnya itu memang dia termasuk siswa yang tidak rajin gitu? Kebetulan kan kelas 8 ini saya baru 1 minggu masuk ya Bu, dan saya baru 1 minggu jadi perwaliannya. Waktu kelas 7 dulu saya bukan perwaliannya, jadi saya lihat minggu ini dia tidak pernah hadir, dan saya tanyakan kembali sama guru yang wali dulunya, sebelumnya, bahwa memang anak ini malas. Iya. Jadi begitu ya, bukan cuman dari pada saat Ibu memberikan materi saja, pada saat itu anak-anak ini tidak hadir atau tidak datang sekolah ya Bu. Tentunya dari jauh hari sebelumnya atau mungkin dari perwalian kelas sebelumnya memang anak ini dikategorikan dia malas. Kehadirannya itu tidak bagus ya. Baik. Ibu Jumarni, kira-kira Ibu sudah
menelusuri belum si siswanya ini atau perwaliannya ibu ini kenapa bisa kehadirannya sangat berkurang? Iya. Saya sudah telusuri melalui teman atau tetangganya ya, bahwa kenapa anak ini malas. Ternyata kata teman-temannya, ini anak katanya dia cuma tinggal bersama adik-adiknya di rumah, dan orang tuanya itu sibuk keluar berlayar ya, cari kehidupan ya, seperti ikan, memancing ikan begitu. Kemudian dia bermalam-bermalam di pulau seperti itu, Bu, karena dia itu mencari nafkah di situ melalui memancing. Kemudian setelah dia bermalam ya di situ di laut, baru dia kembali lagi. Dan anak ini dia itu sepertinya kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian ya, karena sudah tidak ada yang membangunkan pagi-pagi, tidak ada yang membuatkan sarapan, sehingga anak ini sudah malas nih ke sekolah karena begitu, Bu, sudah tidak ada yang membangunkan pagi-pagi. Ya beda dengan kayak siswa lain kan tinggal sama orang tuanya, jadi mereka ada yang memperhatikan. Kalau anak ini kan tidak ada orang tuanya, Bu, sehingga anak ini begitu malas bangun, ya tidak perhatikan sekolah. Apalagi sekarang kan sama main gadget, jadi anak-anak begadang sampai tengah malam. Akhirnya paginya dia ketiduran, tidak bisa bangunnya, tidak ingat sekolahnya. Iya, betul. Ya, baik, Ibu Jum, dari apa yang Ibu Jumarni bicarakan, saya bisa menyimpulkan, menangkap bahwa kemungkinan besar siswanya ibu ini mengalami hal seperti itu, tidak rajin, sering alpa, atau bahkan dalam 1 minggu itu menurut ibu tidak pernah hadir ya ke sekolah. Iya. Kalau didengar tadi dari pembicaraan Ibu Jum itu melalui penelusurannya bahwa si anak ini memiliki keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal yang satu menetap begitu, sehingga anak ini bisa dikatakan kalau anak ini mungkin kurang perhatian karena dia hanya dititipkan sama saudaranya ya, tanpa istilahnya orang tua kan beda, beda dengan kita atau anak-anak itu dititip dengan kita sendiri melihat apa yang menjadi kebutuhan, bagaimana si anak ini, bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa memperhatikan sekolahnya, itu yang terutama ya. Baik, Ibu Jum. Dari sini kira-kira Ibu Jumarni ini untuk mengatasi hal seperti itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Ibu Jumarni? Mungkin pertama saya akan menghubungi keluarga terdekatnya dulu ya, Bu. Karena untuk sementara ini saya belum bisa menghubungi orang tuanya, karena orang tuanya sering bermalam di pulau ya. Jadi baru di pulau itu jarang ada jaringan, Bu ya. Jadi kita susah untuk menghubungi kan di laut. Siapa tadi ya pada saat di perjalanan seperti itu, Bu. Jadi saya akan mencari tahu keluarga terdekatnya dulu, bagaimana anak ini, apakah memang anak ini bisa dititip sama keluarga terdekatnya atau bagaimana. Kalau memang tidak, saya akan mencari jalan alternatif lain dengan menyurati orang tuanya. Iya. Jadi kalau orang tuanya sudah tiba dari melaut, dia baca surat saya bahwa ada panggilan dari sekolah untuk dibicarakan anaknya. Iya. Kemudian saya juga harus selalu berkomunikasi dan berkolaborasi kepada kepala sekolah, guru BK, ya, supaya anak ini bisa dicarikan solusinya, Bu. Karena kasihan anak kita kalau tidak lanjut sekolah, sampai putus sekolah ya, hanya karena gara-gara seperti ini. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Dari solusi atau tindakan-tindakan nantinya yang Ibu Jumarni ini akan ambil, tentunya atau Ibu Jumarni ada rencana atau rencana lain untuk si anak ini supaya bisa kembali, atau siapa tahu si anak ini bisa, atau sekali-kali langsung dia datang muncul di sekolah, kira-kira ada alternatif lain nggak Ibu Jumarni yang ingin disampaikan sama anak itu seperti apa? Mungkin kalau saya sudah menyurati orang tuanya belum hadir, mungkin saya bisa langsung
ke rumah anak tersebut, melihat kondisinya bagaimana, dan menanyakan apakah dia masih mau sekolah atau sudah tidak lagi. Maksudnya Ya. secara langsung Ya, secara mendatangi. langsung ya. Saya langsung ke rumahnya ya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira Ibu Jumarni nih setelah istilahnya melakukan rencana yang Ibu Jumarni ambil ini seperti tadi mendatangi, mengambil nomor handphonenya untuk sebagai alat komunikasi ya untuk memastikan si anak ini seperti apa. Kemudian misalnya seperti tadi nih Ibu Jumarni berkunjung ke rumahnya atau sebelum berkunjung siapa tahu si anak ini muncul tiba-tiba langsung datang sekolah, entah itu dia dengar dari mana atau ada penyampaian dari teman-temannya kalau dipanggil ke sekolah. Kira-kira ibu ini apa trik-trik yang perlu disampaikan sama anak atau apa seperti itu? Ya, mungkin saya harus melakukan segitiga restitusi dulu ya Bu terhadap anak ini, karena anak ini kayaknya sudah seandainya kehadirannya dia itu sudah terlalu banyak ya Bu ya, jadi saya harus melakukan dengan segitiga restitusi ya. Kemudian saya harus mengambil nomor handphonenya, bagaimana saya bisa mengingatkan anak terus ini pagi-pagi ya Bu ya, ataukah saya bisa membuatkan atau mengaktifkan alarm HP-nya supaya Untuk dia membantu ya, untuk membantu mengontrol. ya, supaya anak ini bisa bangun pagi ya, seperti itu Bu. Luar biasa Ibu Jumarni rencana-rencana yang akan diambil ya. Kemudian yang akan di kegiatan-kegiatan nantinya itu pada saat mendampingi atau mendapatkan informasi dari si anak itu, baik dari keluarga, tetangga atau ini ya. Oke, Bu Jumarni luar biasa sekali ya. Ini adalah salah satu dilemanya kita sebagai guru Iya, ya, Bu, betul ya. sekali. Karena kita juga kepingin anak-anaknya kita itu ikut sebagai apa yang sesuai dengan harapannya kita, setiap Iya. harinya bisa hadir dengan Hadir. baik di sekolah ya. Karena kemudian juga menjalin kolaborasi dengan orang tua juga itu sangat penting, Iya, karena betul sekali. pendidikan itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan kalau kita ada menjalin komunikasi yang baik terhadap keluarga atau orang tua siswa. Baik. Luar biasa Ibu Jumarni ya. Baik, kira-kiranya Ibu Jumarni dengan melakukan dengan merencanakan seperti tadi, dengan kemudian melaksanakan apa yang akan nantinya dilakukan oleh Ibu Jumarni itu, Ibu Jumarni yakin tidak kalau apa yang Ibu nanti akan lakukan itu berhasil meyakinkan kalau anak ini bisa kembali hadir ke sekolah seperti teman-temannya yang lain? Ya, insya Allah saya merasa yakin Bu ya, dengan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, guru BK, kepala sekolah, dan juga anak ini ya, karena saya rasa dengan cara ini sangat efektif untuk membantu anak ini agar tetap selalu bersekolah ya, seperti itu. Oke. Jadi dalam melakukan tindakan-tindakan yang Ibu Jumarni ambil ini tentunya ada dukungan-dukungan dari misalnya, atau pasti ada dukungan ya, Ya. yang dibutuhkan oleh Ibu Jumarni. Kalau saya boleh tahu dukungan dari siapa saja Ya, yang pertama Ibu tadi Jumarni ya, butuhkan? dukungan yang pertama dari orang tua ya, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, dan yang ketiga adalah guru BK ya, seperti itu. Tentunya pasti ya Iya. kepala sekolah, karena dengan terkait ada masalah atau seperti apapun itu masalahnya terkait dengan siswanya kita, siswa yang ada di satu sekolahnya kita itu, pastinya kita harus komunikasikan terhadap kepala sekolah dulu terlebih pimpinan dahulu. kita, ya. Tindakan apa yang selanjutnya mesti kita ambil ya, betul luar biasa sekali. Ibu Jumarni ya. Oke, baik Ibu Jumarni ya. Jadi setelah melakukan ini semua, komitmen apa kira-kira yang Ibu Jumarni lakukan? Saya berkomitmen bahwa saya akan selalu menghubungi anak ini setiap pagi. Ya, baik Bu Nur. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan sebagai coach sama dengan tentu saja Bu Nur, saya sudah catat-catat tadi beberapa catatan dalam proses observasi
dalam melakukan proses coaching tadi, kira-kira dalam proses coaching tadi itu apa yang menurut Bunur telah melakukan terkait dengan indikator pencapaian pada saat proses coaching tadi coach pada Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi seperti tadi sudah melakukan coaching bersama dengan saya yang melakukan dengan ini. Dalam pada saat melakukan saya tujuan dari saat itu kemudian mengidentifikasi masalah bersama, dan yang selanjutnya ada rencana tindakan, kemudian yang terakhir itu kita lakukan dengan musyawarah. Tentunya dengan kompetensi-kompetensi yang ada, Pak ya, tadi kita tahu kan ada 3 kompetensi dalam coaching itu, dan di sini saya mengambil atau fokus kepada kompetensi mendengarkan dengan kemudian dengan untuk bagaimana untuk memancing untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri si coaching terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, dengan permasalahan tertentu yang dihadapi oleh coaching itu. Kemudian dengan tujuannya itu kita bagaimana supaya bisa menggali dan kendala terkait dengan masalah, kemudian bisa si coaching ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang dihadapi. itu luar biasa sekali untuk semuanya pengamatan tadi. Saya nilai untuk hampir secara keseluruhan alhamdulillah dalam momen ini mulai tadi dari prinsip-prinsip kreatif di sana, kemudian memaksimalkan potensi. Nah terkait tadi bahwa Bunur juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa percakapan di alur tempo tadi sepanjang pengamatan sudah sesuai dengan urutan, ya, sehingga memang betul percakapan yang diharapkan itu dari si coaching muncul dengan sendirinya. Nah yang tidak kalah penting tadi berdasarkan praobservasi yang tadi Bunur sampaikan di awal bahwa skala prioritas adalah bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu tadi yang sempat saya garis bawahi, ya, sangat banyak memang pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul memancing si coaching ini, ya, sehingga benar-benar memang mengeluarkan unek-uneknya lah, ya, sehingga apa yang ini disampaikan oleh si coaching, ya, bisa disampaikan itu tadi luar biasa saya kira, dan itu di sepanjang pengamatan saya sudah saya perhatikan dan itu sudah terjadi sebagaimana yang apa yang Bunur harapkan sesuai dengan kompetensi yang tadi Ibu sampaikan sebagai observasi tadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bunur, masih bisa ya? Bisa. Ya, untuk pertanyaan terakhir ini, tentu saja ada harapan kita dari beberapa percakapan atau proses coaching yang Bunur tadi lakukan. Nah, kira-kira nih apa lagi yang kompetensi apa yang Bunur akan nantinya lebih kembangkan di proses masih tetap ya Pak, karena kita itu tidak harus merasa sempurna. Kalau apa yang kita lakukan itu sudah benar, kita berhenti di situ saja. Tetapi terus kita menggali apa yang menjadi kekurangan-kekurangan pada diri kita terkait dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Seperti tadi pada saat melakukan coaching, saya sebagai coachnya tentunya saya lebih ingin lagi memaksimalkan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Tentunya dari situ saya beranjak saya lebih harus memahami lagi seperti apa dalam itu bagi kita manusia kan tidak masih jauh ya. Jadi tentunya saya tetap menggali apa yang menjadi kekurangan saya
dari alur Tirta, supaya itu rambu-rambu kita luar biasa sekali dari proses percakapan coaching yang terjadi hari ini. Ya, semoga proses coaching ke depan bisa lebih dikembangkan lagi. Ya, bisa sesuai dengan yang diharapkan lah, untuk dikembangkan mulai dari prinsip, inti, kompetensi inti dan alur Tirta. Saya kira Ibu Nur seperti itu sebagai peran pengamat dan observer dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ke depan bisa sukses dan sukses kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, demikian demonstrasi kontekstual motivasi ketiga yang telah kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.